Guru terhebat yang pernah saya miliki adalah ibu saya. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Seorang pemimpin besar seperti George Washington mengatakan bahwa guru terhebat yang pernah dia miliki itu adalah orang tuanya, yakni ibunya. Lalu masih Presiden Amerika Abraham Lincoln mengatakan, "Saya berhutang kepada ibu saya yang adalah malaikat saya." Luar biasa. Perhatikan kalimat mereka, bukan hanya sekedar sanjungan, tetapi karena ibu mereka lah yang pasti menghantam mereka kepada jenjang karir menjadi orang nomor satu di Amerika pada saat itu. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan kembali kepada seri belajar dari Kitab Amsal. Pada episode yang ketiga, kita akan belajar dengan satu tema, dengarkan nasihat orang tuamu, dari Amsal 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Saya bacakan untuk kita semuanya. "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu." Sampai sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 8 hingga 9. Kita melihat bahwa awal bagian utama, yakni takut akan Tuhan, adalah permulaan pengetahuan yang sudah kita bahas kemarin. Saudara kemungkinan besar akan mengindahkan nasihat Tuhan, tidak seperti orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Selain Tuhan, kita harus mendengarkan orang tua kita. Menurut Amsal yang kita baca tadi, Amsal 1 ayat 8 hingga ayat 9. Nasihat yang perlu diikuti dengan tepat setelah peringatan untuk takut akan Tuhan. Faktanya adalah kata yang sama, yakni yara, digunakan di ayat lain berkaitan dengan orang tua. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Dari Imamat 19 ayat 3. Nasihat untuk mendengarkan orang tua diulangi di sepanjang kitab Amsal, yakni Amsal 4 ayat 1, 6 ayat 20, 23 ayat 22. Pertimbangkan beberapa alasan mengapa mendengarkan orang tua adalah hal yang bijaksana ataupun sikap yang bijaksana. Yang pertama, bijaksana mendengarkan orang tua kita dengan alasan yang pertama adalah pengetahuan mereka, pengetahuan orang tua kita. Orang tua kita mengenal kita lebih dari siapapun juga. Mereka memberi kita makan, memberi kita pakaian, mengganti popok kita ketika kita masih kecil. Dan mereka melihat kita bertumbuh, lihat bagaimana kita merespon krisis, tahu tentang kepribadian kita dengan utuh. Orang tua memiliki potensi untuk memberikan nasihat yang lebih baik daripada siapapun orang yang ada di dunia ini. Tidak seperti seorang guru atau seorang konselor yang memperhatikan kita hanya untuk beberapa menit atau beberapa jam saja. Tidak seperti teman yang mungkin termotivasi untuk memberitahu kita apa yang mereka lakukan agar kita menjadi pendengarnya. Tidak ada yang memiliki kesempatan lebih baik untuk mengetahui apa yang kita butuhkan selain daripada orang tua kita. Lalu alasan yang kedua adalah pengalaman mereka, pengalaman orang tua kita. Mereka pernah melalui tempat di mana kita berada sekarang. Ya tentu saja karena umur mereka lebih tua daripada kita, berarti satu generasi di atas kita. Sekarang mereka berada di tempat yang akan kita tuju. Jadi jalan yang belum kita tempuh sudah ditempuh terlebih dahulu oleh mereka.
Mereka seperti kapten yang memimpin regu mereka. Kapten tentu saja lebih tua, lebih berpengalaman, bahkan mungkin lebih tangguh di dalam pertempuran. Mereka selamat dari apa yang belum dialami oleh anggota baru. Ini akan menjadi kebodohan bagi seseorang yang tidak mau mendengarkan kaptennya. Anak-anak dengan orang tua diberkati untuk mendapatkan nasihat dari mereka yang menempuh perjalanan yang sama. Hanya mereka telah lebih duluan berjalan di dalam jalan hidup. Alasan yang ketiga, kebijaksanaan mereka atau orang tua kita. Pengalaman mereka sendiri menyediakan satu sumber kebijaksanaan. Hikmat mereka seringkali mencakup kebijaksanaan orang tua mereka, yakni dari kakek nenek kita. Kebanyakan orang tua pada akhirnya menghargai nasihat orang tua mereka. Misalnya di dalam Amsal 4 ayat 1 hingga 4. Seorang yang bernama George Washington, dia adalah presiden legendaris di Amerika Serikat, pernah mengatakan demikian. Guru terhebat yang pernah saya miliki adalah ibu saya. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Seorang pemimpin besar seperti George Washington mengatakan bahwa guru terhebat yang pernah dia miliki itu adalah orang tuanya, yakni ibunya. Lalu masih Presiden Amerika Abraham Lincoln mengatakan, saya berhutang kepada ibu saya yang adalah malaikat saya. Luar biasa. Perhatikan kalimat mereka, bukan hanya sekedar sanjungan, tetapi karena ibu mereka lah yang pasti menghantam mereka kepada jenjang karir menjadi orang nomor 1 di Amerika pada saat itu. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apalagi jika anak mereka sendiri ikut ya di dalam tim kapten yang tadi dilukiskan, bahwa orang tua itu bagaikan tim kapten yang membawa anggota regu, yakni anggota keluarga mereka untuk berjalan bersama-sama mereka. Apalagi kalau di dalam tim itu anak mereka juga ikut sebagai anggota tim, begitu ya. Nah, jadi orang tua seringkali memiliki kumpulan hikmat dari beberapa generasi. Jadi dari generasi ke generasi, dari kakek buyut diturunkan kepada kakek, kemudian diturunkan kepada orang tua kita, lalu diturunkan kepada kita, dan nanti kita turunkan kepada anak cucu cicit kita, demikian pula seterusnya, begitu ya. Jadi ini adalah hikmat dari generasi ke generasi. Hikmat mereka bisa jadi termasuk itu adalah hikmat Tuhan. Apalagi jika seseorang diberkati memiliki orang tua Kristen. Orang tua Kristen biasanya memiliki hikmat dari Alkitab. Nah, yang telah mempelajari kebijaksanaan dari wahyu Allah yang diturunkan bagi banyak orang dari generasi ke generasi. Seperti Louis menurunkannya kepada Eunike, Eunike menurunkannya kepada Timotius ya. Nah, itu adalah contoh 3 generasi. Nah, ketika Timotius menggembalakan jemaat, dia menurunkan pada generasi yang keempat. Begitu indahnya saudara ya, kalau kita mendapatkan hikmat surgawi, hikmat dari firman Tuhan, hikmat dari keluarga Kristen. Anak-anak dengan orang tua Kristen diberkati dengan hikmat dari banyak sumber. Jadi berbahagialah keluarga Kristen yang mempraktekkan firman Tuhan sebagai pedoman hikmat di dalam hidupnya. Kebijaksanaan mendengarkan orang tua kita seharusnya tidak perlu dipikirkan lagi. Hanya orang bodoh dan yang tidak dewasa yang meremehkan ataupun menghina nasihat dan didikan orang tua mereka. Amsal 15 ayat 5. Tapi bukan hanya kebijaksanaan, ada juga keindahan mendengarkan orang tua kita. Ini hal yang kedua yang diajarkan oleh Amsal. Ada keindahan mendengarkan orang tua kita, yakni kebijaksanaan mereka seperti perhiasan yang mengagumkan. Dikatakan bahwa hikmat bijaksana orang tua kita itu bagaikan karangan bunga yang indah bagi kepala kita, bagi kepalamu. Wah, kalau kita lihat gambar ini begitu indahnya ya, karangan bunga itu dihiaskan di kepala kita ya. Itu menjadi perhiasan yang sungguh sangat mengagumkan. Kemudian suatu kalung bagi lehermu, seperti hiasan yang dikenakan agar seseorang tampak lebih menarik, lebih cantik, atau lebih tampan. Wow, saudara, ini adalah hiasan karakter ya, lebih indah daripada kalung yang sesungguhnya dan lebih indah daripada karangan bunga yang sesungguhnya. Kemudian alasan yang berikutnya agar kita mendengarkan nasihat orang tua kita adalah
anak-anak menjadi menarik karena hikmat orang tua. Artinya, penghormatan dan kepatuhan anak kepada orang tua akan menjadi hiasan seperti mahkota, seperti rantai emas atau kalung emas dan mutiara, menurut Adam Clark. Didikan dan disiplin orang tua diperhatikan dan dipatuhi oleh anak-anak, membuat mereka lebih cantik dan ramah daripada hiasan indah apapun yang pernah bisa diletakkan di atas kepalanya, menurut John Gill. Anak-anak yang menghormati orang tuanya dengan mengindahkan nasihat membuat mereka menjadi menarik bagi orang lain. Berikutnya, bandingkan keburukan anak yang tidak menghormati orang tua mereka. Mereka seperti yang diungkapkan oleh Raja Agur, banyak anak yang tidak menghormati orang tua di dalam Amsal 30 ayat 1 dan ayat 11. Amsal memperingatkan akhir yang tragis dari orang-orang yang tidak menghormati orang tua mereka. Amsal 30 ayat 17, Amsal 20 ayat 20. Dilandasi oleh perintah di dalam hukum Musa, di dalam Ulangan 27 ayat 16 dikatakan, hukuman untuk mengutuk orang tua adalah kematian. Tercatat di dalam Imamat 20 ayat 9. Hukuman untuk anak yang memberontak juga dikatakan di dalam Ulangan 21 ayat 18 hingga 21. Anak-anak yang tidak menghormati orang tua mereka dihukum dengan keras di masa perjanjian lama. Kesimpulan yang dapat kita petik dari renungan episode ketiga ini adalah, beruntung sekali kita hidup di bawah hukum Kristus. Waktu rahmat anugerah begitu panjang sabar dan begitu penuh dengan belas kasihan. Tapi saat di mana belas kasihan Tuhan direndahkan atau dihina, pada akhirnya akan diperhitungkan. Ia membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Roma 2 ayat 4 hingga ke-6. Hukum Kristus memerintahkan anak-anak untuk menghormati orang tua mereka, untuk mematuhi dan menghormati orang tua. Bahkan seperti Yesus menghormati orang tua duniawinya, dari Lukas 2 ayat 51 sampai 52. Perhatikan bahwa ketika Yesus bertambah dalam hikmatnya, dia disukai oleh Tuhan dan manusia. Teladannya sendiri menggambarkan kebenaran pelajaran kita, dan itu tertulis di dalam Amsal. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amsal 3 ayat 1 hingga ke-4. Semoga kebijaksanaan orang tua kita menghiasi hidup kita, karena telah tertulis di loh hati kita masing-masing. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita renungkan pada hari ini sungguh sangat luar biasa pengajarannya, dan begitu mulia, indah sekali nilai-nilai yang diajarkan dari kitab Amsal, dan itu boleh menjadi perhiasan yang indah di kepala kita, dan menjadi kalung mutiara yang sangat indah di leher kita. Dan lebih daripada perhiasan fana, tetapi itu adalah karakter yang abadi yang kita bawa sampai kita berjumpa dengan Tuhan kelak di surga. Kiranya apa yang kita terima dan kita renungkan pada hari ini semakin bertambah-tambah indah di dalam Tuhan dan di hadapan sesama. Semangat untuk terus berjuang menghidupi firman Tuhan. Shalom.